Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu hasil seleksi kelulusan P3K 2024 segera diumumkan. Menpan RB Rini Widiantini memberi kabar baik bagi seluruh tenaga honorer termasuk yang TMS. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Sesuai dengan jadwal resmi dari BKN, saat ini proses seleksi P3K 2024 tahap 1 sudah hampir memasuki waktu pengumuman, di mana berdasarkan timeline jadwal tersebut, pengumuman kelulusan P3K tahap 1 akan berlangsung pada 24 hingga 31 Desember 2024. Artinya, pengumuman hasil kelulusan P3K 2024 untuk tahap 1 ini akan dilaksanakan dalam 3 hari lagi. Menjelang pengumuman kelulusan P3K 2024, tahap 1 yang tinggal 3 hari lagi tersebut, Menpan RB menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira tersebut tentunya ditujukan bagi para tenaga honorer, khususnya yang gagal karena TMS atau tidak memenuhi syarat diseleksi P3K tahap 1. Lantas, kabar gembira apa yang disampaikan oleh Menpan RB untuk para tenaga honorer tersebut? Dalam surat edaran terbarunya, Menpan RB Rini Widiantini memberikan kejelasan nasib para tenaga honorer yang TMS atau tidak memenuhi syarat di tahap 1. Disampaikan oleh Menpan RB, para tenaga honorer yang belum lolos di P3K 2024 tahap 1 tersebut masih bisa mengikuti seleksi di P3K tahap 2. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran nomor 634 tahun 2024 yang mana Menpan RB telah mengatur dengan jelas langkah-langkah bagi honorer yang TMS di tahap 1. Dalam surat edaran tersebut tidak hanya mencakup ketentuan bagi tenaga honorer yang gagal karena tidak memenuhi syarat atau TMS saja, namun juga memberikan kesempatan bagi para honorer yang belum mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K 2024 di tahap yang kedua. Akan tetapi ada aturan khusus bagi para honorer yang masih gagal karena tidak memenuhi syarat
di maksudnya di P3K tahap 1 dan bagi honorer yang belum mendaftar. Aturan khusus tersebut yaitu honorer hanya bisa mendaftar di posisi yang ada di instansi pemerintah tempat para honorer tersebut bekerja hingga saat ini. Selain itu, tenaga honorer tersebut hanya bisa melamar di tempat jabatan berikut ini, yaitu pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Selain itu, honorer yang ingin melamar di posisi tersebut harus mengikuti semua prosedur yang sudah ditentukan, yaitu dengan mengusulkan melalui pejabat pembina kepegawaian atau PPK di masing-masing instansi kepada Menteri Pan-RB. Meski ada aturan khususnya, namun ketentuan baru dari Menpan-RB ini tentunya bisa menjadi peluang lebih besar bagi para tenaga honorer yang ingin melanjutkan pengabdiannya sebagai ASN P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Kemenpan-RB untuk para tenaga honorer, khususnya para tenaga honorer yang telah mendaftar di seleksi P3K tahun 2024 tahap 1. Terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu hasil kelulusan P3K 2024 segera diumumkan. Menpan-RB Rini Widiantini memberi kabar baik bagi seluruh tenaga honorer yang mendaftar di seleksi P3K tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.